Bab 1951. Satu persatu, rekan satu timnya menyadari hal yang sama. Namun, sudah terlambat. Meskipun dia tampak seperti telah meninggalkan seri, Levi yang baru saja menuju ke arah mereka tiba-tiba menghilang. Dia telah beralih arah dan berbalik. Rencananya adalah menggunakan seri sebagai umpan dan kemudian menyerang begitu musuh jatuh karena tipu muslihatnya. Dia telah berhasil menempatkan seri, yang diturunkan menjadi beban, untuk digunakan dengan baik sebagai umpan. Setengah dari samurai Raisonian, prajurit mayat hidup, dan samurai raksasa melancarkan serangan ke seri. Namun, Levi yang baru saja berbalik muncul tepat di belakang mereka. Ledakan, ledakan, prajurit mayat hidup dan samurai raksasa dikirim terbang oleh serangan dahsyat Levi. Puff, puff. Adapun 5 samurai Raisonian yang lebih lemah, Levi menggorok leher mereka dengan Excalibur Utara yang patah dalam satu tebasan, membunuh mereka seketika. Pada saat yang sama, samurai raksasa itu terluka parah. Tidak seperti prajurit mayat hidup, dia tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri. Akibatnya, mereka menderita kerugian besar dari serangan balik, dan itu baru permulaan. Namun, Levi bahkan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Berbalik, dia kembali menghadapi kelompok sebelumnya. Dia menargetkan 5 samurai Raisonian yang tersisa. Perubahan arah Levi yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Puff, puff, puff. Meskipun keterampilan mereka setara dengan yang ada di daftar permata Erudia, itu masih belum cukup untuk melawan Levi. Memegang Excalibur Utara lagi, Levi menebas leher kelima samurai itu. Setelah melihat apa yang terjadi, kepala suku Raisonian membanting meja dengan marah. Dia telah kehilangan setengah kekuatannya dalam waktu yang sangat singkat. Levi adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Bahkan senyum Bruce pun terhapus dari wajahnya. Mereka berasumsi bahwa Levi akan tertekan, tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya, Levi berada di atas angin yang tidak mereka duga sama sekali. Setelah menyelesaikan serangannya, Levi kembali ke sisi seri. Dia tidak berencana untuk menghabisi semua musuhnya sekaligus karena itu tidak realistis. Bahkan, itu tidak mungkin. Mati. Mengacungkan pedang sinar gandanya, The Death Swordsman menyerang Levi. Levi tidak punya pilihan selain menghindari mereka, atau dia akan ditebas oleh senjata. Wir, wir. Saat dia mundur, dia bisa mendengar deru mekanis di udara. Baju perang prajurit lapis baja itu bergerak. Meriam partikel di bahu kanannya mulai terisi dengan cepat. Teknologi yang digunakan untuk baju perang dan senjatanya adalah kelas tersendiri. Asap yang dikeluarkan dari knalpotnya memberikan kekuatan pendorong yang eksplosif seolah-olah itu adalah roket yang diluncurkan. Aku datang. Prajurit lapis baja melemparkan pukulan saat dia terbang di udara. Pada saat yang sama, The Death Swordsman mundur sehingga dia tidak akan ditangkap oleh kekuatan serangan yang sangat besar. Ledakan. Hanya peluncuran itu sendiri yang menyebabkan afterburner menyala, meninggalkan jejak asap di udara. Pukulan itu membawa kekuatan yang menakutkan. Sedemikian rupa sehingga ia melaju dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara. Ini adalah pukulan tercepat yang pernah dilihat Levi. Sebelumnya, yang tercepat yang dia lihat hanya triple sonic. Mengingat ini adalah 5 kali lipat, kekuatan di baliknya tidak terbayangkan. Teknologi yang digunakan sangat canggih sehingga bisa mengangkat manusia normal ke ketinggian seperti itu. Tidak dapat menghindari serangan itu, Levi menguatkan dirinya untuk menghadapi pukulan dahsyat itu. Ledakan. Levi meluncurkan pukulannya sendiri yang memecahkan penghalang suara juga. Bam! Kedua tinju mereka saling bertabrakan. Dampaknya mengguncang bumi dan menggelapkan langit. Retakan. Tanah terbelah, memperlihatkan celah yang dalamnya ratusan meter. Suara mendesing. Segala sesuatu di sekitar mereka tersapu oleh kekuatan seperti badai yang dihasilkan oleh dampaknya. Ledakan. Menabrak. Laut di samping mereka membentuk gelombang pasang setinggi ratusan meter. Kehancuran yang ditimbulkan sangat mengerikan. Setelah pukulan itu, Levi terpaksa mundur agak jauh. Tidak, dia bisa merasakan bahwa pembunuh dalam bayang-bayang akan menyerang. Bab 1952. Disitulah letak bahaya yang sebenarnya. Saat Levi didorong kembali oleh pukulan Armored Titan, para pembunuh dalam bayang-bayang mengambil tindakan. Swoosh! Satu persatu, sosok mereka muncul di depan mata Levi. Detik berikutnya, Levi dikelilingi oleh 5 sosok hitam yang semuanya menyerbu ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi.
Levi tahu bahwa itu bukan Fata Morgana yang disulap oleh penyihir. Sebaliknya, mereka sangat nyata. Sebenarnya, mereka adalah klon yang diciptakan oleh kecepatan menakutkan musuh. Ini adalah kemampuan khusus Ghost Samurai. Menyaksikan pertarungan, kepala suku Raisonian mengepalkan tinjunya. Ghost Samurai adalah kartu truf utama mereka. Dia bukan hanya pendekar pedang terbaik di Raisonia, dia juga seorang ninja hebat dengan keterampilan khusus. Menggabungkan semua pengetahuannya, dia mampu meningkatkan kecepatan dan tekniknya ke tingkat yang ekstrim. Faktanya, skill pamungkasnya menghasilkan klon seperti hantu. Setelah menunggu waktunya dalam bayang-bayang, dia akhirnya menemukan kesempatan sempurna untuk menyerang. 5 klon Ghost Samurai menyerang Levi secara bersamaan. Mereka semua menusukkan pedang samurai mereka ke arah Levi dengan kecepatan yang sama, menyebabkan Levi tidak yakin siapa di antara mereka yang asli. Jika dia membuat keputusan yang salah, itu akan merenggut nyawanya atau mengakibatkan cedera parah. Ghost Samurai jarang menyerang, tapi setiap kali dia menyerang, itu pasti akan menjadi pukulan yang fatal. Semua klonnya bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, sampai-sampai tidak ada yang bisa membedakan mana dari 5 yang asli. Dalam sekejap mata, 5 klon menyerang Levi. Pada detik terakhir, mereka bergabung menjadi satu sosok. Puff! Begitu klon bergabung, dia menusukkan pedangnya ke tenggorokan Levi. Semua orang tercengang. Ghost Samurai benar-benar menakjubkan. Dia telah membunuh Levi dalam serangan pertamanya. Sungguh menakutkan betapa mudahnya dia menikam leher Levi. Kita berhasil. Kami telah berhasil. Orang-orang Raisonian berseru penuh kemenangan dan merayakannya. Namun, ekspresi Bruce tetap muram saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Bahkan jika serangannya kuat, itu hanya akan melukai Levi dan tidak menembus tenggorokannya. Itu mungkin jebakan, jadi berhati-hatilah. Bruce langsung mengingatkan. Faktanya, Ghost Samurai adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah karena dia tidak merasakan perlawanan dari pedangnya. Meskipun pedang itu ditusukkan ke tenggorokan Levi, dia merasa seolah-olah menembus udara tipis. Oh tidak, detik berikutnya, Levi menghilang di depannya. Itu juga merupakan tiruan dan bukan makhluk fisik Levi. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bisa membodohi musuh-musuhnya dengan sisa citranya. Oleh karena itu, yang tertusuk oleh pedang adalah salah satu dari gambar itu. Levi telah lama meninggalkan posisinya pada saat semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Klon bayangan. Itu adalah teknik kuat yang sering digunakan Levi. Mengingat dia tumbuh lebih kuat, level di mana dia bisa mengeksekusinya juga meningkat. Ledakan. Saat Ghost Samurai menyadari bahwa dia telah ditipu, Levi meluncurkan pukulan yang menangkap Ghost Samurai secara langsung. Puff! Menyerang. Death Swordsman dan yang lainnya menyerang Levi dengan ganas. Pada saat yang sama, prajurit lapis baja menyalakan paket jetnya dan menukik untuk menyelamatkan Ghost Samurai. Semua orang sangat terkejut sehingga tidak ada yang berani meremehkan Levi lagi. Dia sangat kuat untuk menyebabkan begitu banyak kerusakan pada mereka. Hantu samurai telah terungkap. Salah satu senjata utama kita telah hilang. Bruce hanya bisa meratap. Tidak, dia belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, jawab Raisonian dengan tenang. Tepat ketika Bruce tertegun, Ghost Samurai mulai menjadi serius. Levi, aku sudah lama menunggu untuk bertarung denganmu sekarang. Bab 1953. Levi juga telah melihat dengan jelas bagaimana rupa Ghost Samurai. Dia mengenakan setelan hitam khusus sementara wajahnya disembunyikan di bawah topeng biokimia. Di punggungnya ada setumpuk pedang samurai di mana Levi dengan cepat menghitung 16 di antaranya. Berdiri di sana, dia memancarkan aura menakutkan. Setiap kali dia menghembuskan napas, dia akan mengeluarkan suara mengerikan yang membuatnya terdengar seperti binatang buas. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan dan Ghost Samurai menghilang dalam tumpukan asap. Ninjutsu. Saat berikutnya, Ghost Samurai kembali mengepung Levi. Kali ini, ada 8 klon miliknya. Ledakan. Ledakan. Kedelapan dari mereka meluncurkan serangan serempak. Kali ini, lebih sulit untuk membedakan mana yang asli karena setiap klon menyerang dengan intensitas yang sama. Rasanya seperti ke-8 sosok itu nyata. Dengan 16 serangan telapak tangan berturut-turut, serangan menumpuk tanpa henti. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Retakan, retakan, tanah di bawah mereka mulai hancur. Ledakan,
Levi mencegat 16 serangan telapak tangan dengan pukulannya sendiri. Namun, saat telapak tangan menyerang satu sama lain, kekuatan mereka meningkat dengan setiap serangan. Akhirnya, ke-16 dari mereka menuju ke arah Levi. Retakan, retakan, retakan. Saat terkena dampak dari setiap serangan, Levi akan terdorong mundur selangkah. Pada saat yang sama, retakan rambut di tanah di bawah kakinya terus melebar keluar. Kekuatan destruktif sangat mencengangkan. Setelah Levi didorong mundur 16 langkah, retakan terlihat di tanah yang luas. Ledakan. Dengan ledakan besar, seluruh area mulai runtuh menjadi kawah besar. Siapapun yang melihatnya akan berasumsi bahwa itu disebabkan oleh tabrakan dari pesawat luar angkasa alien. Itu sangat kuat. Kerumunan berseru kagum ketika mereka melihat serangan Ghost Samurai. Selama ini, mereka mengira dia hanya fokus pada pembunuhan. Oleh karena itu, mereka tidak berharap dia menjadi lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat. Tidak buruk. Apakah itu kamu dari sebelumnya? Petik 2. Levi ingat bahwa seseorang sedang mengawasinya di pangkalan pelatihan Gamatech. Setelah memikirkannya lebih lanjut, dia menyadari bahwa itu tidak lain adalah Ghost Samurai. Untuk apa kau melongo di sana? Menyerang. Ghost Samurai berteriak. Death Swordsman dan rekan satu timnya yang lain sadar kembali dan menyerang Levi bersama-sama. Menggabungkan kembali 8 klonnya, Ghost Samurai bergabung dengan rekan satu timnya dalam serangan di mana kedua belah pihak bertarung dengan gagah berani. Levi harus melindungi seri saat bertarung melawan sejumlah prajurit elit pada saat yang sama. Selain itu, dia harus tetap waspada terhadap serangan mendadak. Ledakan. Ghost Samurai terpecah menjadi 8 klonnya dan menyerang Levi lagi. Dia didukung oleh The Death Swordsman dan yang lainnya. Pada saat yang sama, penyihir menggunakan sihirnya untuk membingungkan Levi, menyebabkan dia jatuh ke dalam kesulitan yang berbahaya. Saat dia menarik seri sambil mencoba menghindari serangan mereka, luka mulai muncul di sekujur tubuhnya. Serangan terhadapnya benar-benar tanpa henti. Lanjutkan serangannya. Jangan beri kesempatan Levi untuk mengatur napasnya. Bruce memerintahkan. Death Swordsman dan yang lainnya mengeluarkan semua teknik pamungkas mereka sementara sang penyihir terus-menerus mengacaukan pikiran dan emosi Levi. Mati. Pada saat itu, 8 klon Ghost Samurai terbagi menjadi 2 masing-masing, menghasilkan total 16 klon. Itu adalah serangan pamungkasnya yang membuat takut siapapun yang melihatnya. Dia juga telah mencapai batas klon yang bisa dia hasilkan. Itu total 16. Dengan kata lain, dia baru saja menggandakan kekuatannya. Mengingat bahwa 8 klon sudah cukup untuk menekan Levi, 16 dari mereka mampu melakukan kerusakan yang tidak terduga. Puff. Di bawah serangan tanpa henti musuh, pertahanan Levi mulai retak. Ketika Ghost Samurai menusuknya dengan pedangnya, darah berceceran sekaligus. Jika bukan karena seri menjadi beban, Levi tidak akan berada dalam situasi itu. Tekan dan bunuh Levi. Semua orang senang melihat Levi terpojok tanpa bisa melarikan diri. Oleh karena itu, mereka mengintensifkan serangan mereka lebih jauh. Bab 1954. Death Swordsman dan prajurit lainnya melancarkan serangan gabungan dan mencoba untuk menghancurkan Levi dengan kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, 16 klon Ghost Samurai mencari kesempatan untuk membunuh Levi. Namun, Levi belum menemukan cara untuk mengalahkan Ghost Samurai dan klonnya. Dengan kata lain, dia mungkin bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan waktu dan kesabaran. Namun, keadaan saat ini tidak memberinya kemewahan itu. Jika dia tidak dapat mengalahkan Ghost Samurai, hidupnya akan berada di bawah ancaman terus-menerus. Puff, puff. Menahan beban serangan lebih lanjut, luka Levi mulai menumpuk. Meski tidak fatal, itu cukup membuat Bruce dan yang lainnya bersemangat. Persetan. Tiba-tiba, Levi meraung saat dia melepaskan ledakan kekuatan ledakan, mendorong semua orang mundur. Jangan terlalu jauh hanya karena aku belum serius. Levi memelototi musuhnya dengan dingin. Dia akhirnya marah melihat betapa gigihnya mereka menyerang seri. Ada batas seberapa banyak mereka menggertaknya. Bunuh dia. Jangan biarkan dia mendorongmu ke belakang dan mengambil nafas. Ghost Samurai sebagai 16 klonnya menyerang Levi. Para penyerang lainnya mengikuti dari belakang sehingga Levi tidak memiliki celah. Bukankah itu hanya cloning? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang mengetahuinya? Levi menggonggong. Levi mengeksekusi teknik shadow clone-nya sekaligus. Wah, di depan musuh-musuhnya,
Levi mulai terbelah menjadi 2, lalu 4, dan akhirnya 16. Semua orang benar-benar tercengang melihat bahwa Levi bisa meniru apa yang dilakukan Ghost Samurai. Bagaimana ini mungkin? Ghost Samurai, bersama dengan semua orang di tempat kejadian, terkejut. Adapun Bruce dan kepala suku Raisonian, mereka juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika mereka mengira 16 adalah batasnya, klon Levi terus berlipat ganda. Sekarang ada 32, dan kemudian 64. Sebelum mereka menyadarinya, ada 128 klon. Inilah yang mampu dilakukan Levi pada kecepatan dan teknik maksimum ini. Di samping kekuatan klon bayangan, dia mampu menipu mata dan otak semua orang, sampai-sampai bisa melihat 128 klon. Sebenarnya, hanya ada satu dari dia. Pada saat itu, semua orang tercengang. Itu tepat pada saat yang sama. Cepat, dengan percikan darah, penyihir itu terbunuh seketika. Faktanya, dia merupakan ancaman terbesar bagi Levi. Dengan mengacaukan pikirannya, dia bisa menyebabkan dia melakukan kesalahan fatal. Karena itu, Levi memilih untuk membunuhnya terlebih dahulu. Korban berikutnya adalah samurai raksasa Raisonian. Dia ditebas berkali-kali oleh Levi. Namun, mengingat konstitusinya yang keras, dia tidak mati karena serangan itu. Yang berikutnya adalah Ghost Samurai. Levi tidak peduli klon mana yang asli dan terus membantai mereka semua. Dari sudut pandang orang lain, sepertinya semua 128 klon menyerang 16 klon Ghost Samurai. Jelas, itu adalah pertempuran sepihak. Klon pertama dengan cepat dibuang. Dan yang kedua, akhirnya, 15 klon dimusnahkan sementara tubuh fisik Ghost Samurai menderita luka parah. Dalam sekejap mata, dia telah dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Hal terakhir yang dilihat oleh Ghost Samurai dengan matanya adalah 128 klon Levi yang menyerangnya. Akhirnya, 256 pukulan telapak tangan mengenai kepalanya, meremukkannya di samping leher, tubuh, kakinya. Yang tersisa hanyalah bubur. Dan begitulah Ghost Samurai dilenyapkan. Semua klon Levi kembali ke tubuh fisiknya karena ia telah mencapai batas kecepatan dan keterampilannya. Pembantaian Ghost Samurai mengejutkan semua orang yang hadir, menyebabkan mereka terdiam. Ledakan. Saat dia mengalahkan Ghost Samurai, rentetan panah bergemuruh ke arahnya dari bayang-bayang. Mereka melaju dengan kecepatan 7 kali kecepatan suara. Mereka menembus dalam sekejap. Bab 1955. Pria yang telah bersembunyi selama ini akhirnya bergerak. Dia adalah The Dark Archer dari Lab of Gods. Dikatakan bahwa panahnya mampu menembus segala sesuatu di dunia ini. Bahkan material tingkat kedirgantaraan tidak dapat menahannya. Faktanya, Lab of Gods telah melakukan banyak eksperimen padanya. Dia ditemukan dari sebuah desa suku di Adrune, dan kekuatannya di luar imajinasi tidak seperti manusia biasa. Saat dia menembakkan panahnya, kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak akan melihatnya datang. Belum lagi, akurasinya lebih tepat daripada penembak jitu profesional. Tidak ada mangsa yang dia perhatikan bisa melarikan diri. Bahkan seseorang yang sekuat Levi pun tidak. Dia tidak akan memiliki kesempatan jika dia menjadi sasaran The Dark Archer. Apalagi Lab of Gods bahkan menggunakan teknologi genetik dan super serum untuk meningkatkan kemampuan The Dark Archer. Dia juga memiliki teknik lain, seperti teknik gaib dan teknik pembunuhan yang paling kuat. Bagian yang paling menakutkan adalah Lab of Gods secara khusus menciptakan semua senjatanya. Semua bahan yang digunakan adalah kelas atas, terutama panahnya. Itu bukan panah biasa, karena Lab of Gods telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membuatnya. Karena menggunakan paduan paling keras yang ada, itu akan menembus material luar angkasa dengan mudah. Yang paling penting, itu memiliki desain rahasia di dalamnya. Panah terdiri dari energi bertekanan tinggi. Ketika menembus tubuh manusia, itu akan meledak dan menghancurkan segalanya. Itu adalah bagian yang paling menakutkan dari senjata ini, dan juga bagian yang paling mahal. Sebuah panah tunggal akan menelan biaya lebih dari 1 juta. Oleh karena itu, The Dark Archer terikat untuk membuat setiap tembakan diperhitungkan. Karena The Dark Archer awalnya berasal dari desa suku, dia juga tahu cara menambahkan seni aneh ke busur dan anak panahnya. Dengan seni aneh, panah akan lebih cepat dan lebih kuat, dengan akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, seni aneh meningkatkan atribut fisiknya,
membuat kekuatan dan kemampuan refleksnya meningkat secara eksponensial. Kecepatannya mampu mencapai 7 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Secara keseluruhan, senjata, akurasi, dan kekuatan The Dark Archer adalah yang terbaik. Oleh karena itu, dia adalah pilihan yang sempurna untuk membunuh musuh kelas atas. Awalnya, Bruce tidak ingin mengungkap keberadaan The Dark Archer secepat ini. Tapi sepertinya itu satu-satunya pilihannya untuk melenyapkan Levi. Dan The Dark Archer telah bersembunyi di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Waktu terbaik bukanlah saat Levi dikepung oleh musuh dan terluka parah. Meskipun dia mungkin terlihat seperti sedang berjuang untuk bertahan hidup, pemanah kegelapan tahu bahwa kesadaran yang pertama adalah yang tertinggi selama waktu itu. Dia bahkan mungkin melakukan tindakan untuk memancing The Dark Archer keluar. The Dark Archer tahu betul bahwa waktu terbaik adalah saat Levi mengalahkan Ghost Samurai. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya Levi, dia akan sedikit lengah karena kepuasan membunuh Ghost Samurai. Dan prediksi The Dark Archer benar. Pertempuran antara puncak memang lebih ke pertempuran pikiran. Pada saat kritis itu, The Dark Archer akhirnya bergerak sambil menembakkan 5 anak panah sekaligus. Lebih tepatnya, itu bukan panah tetapi uang yang dia tembak. Namun, mereka tidak ditargetkan ke arah Levi, tetapi Seri. Langkah itu menempatkan Levi di tempat yang agak tidak menguntungkan. Tepat pada waktunya, Levi bergegas menyelamatkan Seri. Bahkan setelah 5 anak panah dengan kecepatan lebih cepat dari suara, The Dark Archer masih khawatir saat dia menembakkan tembakan lagi. Faktanya, 5 yang pertama hanyalah selingan. Dengan itu, panah terakhir ini menusuk langsung ke tubuh Levi saat darah menyembur keluar seketika. Bab 1956. Saat kelima anak panah itu dengan cepat menuju ke arah Seri, Levi segera bergegas menyelamatkannya. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan berhasil mendorong Seri ke samping tepat sebelum 5 anak panah mencapainya. Masalahnya adalah kelima anak panah itu tidak ditembakkan secara bersamaan. Ada sedikit perbedaan waktu di antara mereka masing-masing. Oleh karena itu, tindakan penyelamatan Levi menjadi lebih menantang. Dia harus sangat fokus. Namun pada saat kritis itu, The Dark Archer menembakkan panah lain. Meskipun Levi telah memperhatikan panah itu, dia tidak memiliki fleksibilitas untuk menghindarinya setelah bereaksi terhadap 5 panah pertama. Lebih tepatnya, dia harus memilih antara membiarkan Seri mati atau memblokir panah terakhir. Tanpa ragu, Levi memilih yang terakhir. Astaga! Dengan itu, panah terakhir langsung mengenai bahu kiri Levi. Sedetik setelah tumbukan, panah itu meledak di dalam dagingnya. Bahu kiri Levi terlempar ke dalam lubang besar, terluka parah pada saat itu juga. Jika panah masuk ke salah satu organnya, dia akan kehilangan nyawanya. Berdebar. Saat Levi ambruk ke tanah, kerumunan itu bersorak. Namun, pemanah kegelapan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa bersukacita. Dia mengincar jantung Levi, tapi hanya mengenai bahunya. Aku melewatkannya sedikit. Sedikit saja. Pemanah kegelapan sangat marah. Aku seharusnya membunuhnya dalam satu tembakan. Setelah melihat Ghost Samurai terbunuh, pasukan di Raisonia tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi ketika mereka melihat Levi dijatuhkan, mata mereka bersinar dengan harapan lagi. Kami mengandalkanmu. Levi benar-benar kuat. Butuh kerugian besar untuk membuatnya cedera. Saat kerumunan itu tersentak kaget, pendekar pedang kematian dan yang lainnya menyerang lagi. Mereka tidak ingin memberi Levi kesempatan untuk istirahat. Apa? Seri hampir menangis saat melihat Levi terluka parah. Levi menjadi seperti ini karena aku. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak datang untuk menemukannya. Pada saat itu, Seri sangat menyesal. Hehe. Pada saat itu, samurai kerdil itu tertawa aneh dan muncul di belakang Levi. Puff. Dia dengan cepat menarik 2 belati dari tubuhnya dan mengarahkannya ke leher Levi. Dia ingin memenggal kepala Levi dengan itu. Retakan. Garing. Garing. Tepat pada saat itu, Levi tiba-tiba berbalik. Dia meraih kedua tangan samurai kerdil itu dan langsung mematahkannya. Pada saat yang sama, dia memegang belati yang terakhir dan menusukkannya ke tenggorokan yang terakhir. Mata samurai kerdil itu penuh dengan kecemasan saat dia jatuh ke tanah. Gedebuk. Levi melemparkan tubuh samurai kerdil itu dengan paksa ke arah The Death Swordsman dan yang lainnya. Suara mendesing. Death Swordsman segera menghunus pedangnya dan memotong mayat yang masuk menjadi 2.
Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, Levi telah muncul tepat di depannya, dengan pukulan yang langsung mengenai tubuhnya. Puff! Death Swordsman terlempar ke udara. Bagaimana mungkin dia masih bertarung? Semua orang terkejut saat melihat adegan itu. Levi terluka parah. Bagaimana dia masih bisa bertarung? Dan dia bahkan membunuh samurai kerdil dan melukai pendekar pedang kematian. Sedikit yang mereka tahu bahwa Levi sedang berjuang pada napas terakhirnya. Desir. Saat itu, sesuatu memotong udara dengan desisan tajam. Itu adalah panah lain dari The Dark Archer. Dan itu ditargetkan ke Seri lagi. Dengan itu, Levi segera kembali dan muncul di depan Seri. Dia ingin memblokirnya sekali lagi. Suara melengking panah terdengar sangat kuat. Bam! Anehnya, Levi berhasil menangkap anak panah itu dengan tangan kanannya. Membesut. Tapi kekuatan panahnya terlalu kuat sehingga Levi terdorong mundur berkali-kali. Pada saat itu, dua jalan setapak yang dalam di tempat kakinya berdiri terbentuk di tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Karena kekuatan panah yang kuat, kedua tangan Levi berubah menjadi gumpalan daging yang berdarah. Bab 1957. Kekuatan panah mulai menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Pada saat itu, hidupnya akan dalam bahaya besar. Belum lagi, energi bertekanan tinggi di kepala panah akan meledak setiap saat. Jika itu terjadi, Levi setidaknya akan lumpuh jika tidak mati. Membesut, membesut, membesut. Pada saat kritis itu, The Dark Archer menembakkan 3 anak panah lagi. Levi tidak punya pilihan, saat dia berjuang untuk menangkap ketiganya dengan tangan kirinya. Ark! Seketika, tangan kirinya berubah menjadi berlumuran darah juga. Dia berteriak kesakitan saat tubuhnya terhuyung mundur oleh kekuatan dari 4 anak panah. Tidak mungkin dia bisa menghentikan mereka. Belum lagi, anak panah itu akan meledak. Dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan keempat ledakan. Bunuh dia. Death Swordsman tidak akan melepaskan kesempatan sempurna ini untuk mengambil nyawa Levi. Dia menyerang ke arah yang terakhir dengan pedang sinar ganda di tangannya, bertekad untuk mengakhiri hidup yang terakhir. Sementara itu, prajurit lapis baja dan prajurit mayat hidup mengambil kesempatan emas dan bergabung dengan The Death Swordsman. Dalam sekejap mata, The Death Swordsman dan 2 lainnya muncul di depan Levi. Mati, Lewi. Mereka bertiga menyerang Levi dengan jurus pamungkas mereka. Tapi tepat pada saat itu, The Dark Archer menyadari sesuatu yang salah. Tidak baik, tapi sudah terlambat bagi mereka. Bibir Levi melengkung menjadi seringai saat dia tiba-tiba berhenti bergerak mundur. Saat dia membalikkan tubuhnya, tangannya melepaskan 4 anak panah. Membesut, membesut, membesut. Anak panah yang kuat itu terus bergerak maju dengan paksa, tetapi arah mereka dialihkan oleh Levi. Salah satu dari mereka langsung masuk ke The Death Swordsman, yang berdiri paling dekat dengan Levi. 2 anak panah mengarah ke prajurit lapis baja sementara yang terakhir mengarah ke prajurit mayat hidup. Ketiganya terlalu dekat untuk menghindari perkembangan mendadak seperti itu. Sekali lagi, mereka jatuh tepat ke dalam perangkap Levi. Levi dengan sengaja menangkap anak panah itu dengan tangan kosong untuk memancing mereka agar mendekatinya. Kemudian dia akan bisa menggunakan panah The Dark Archer untuk membunuh mereka. Rencananya menggunakan senjata musuh untuk membunuh musuh sungguh luar biasa. Saat rencananya menyadari semua orang, sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Astaga! Panah menembus tepat melalui tenggorokan The Death Swordsman. Dengan ledakan itu, kepalanya meledak sepenuhnya. Jeritan kesakitan keluar dari tenggorokannya, dan asap hijau membubung dari tubuhnya. Detak jantungnya berhenti dalam sekejap mata. Garing, garing. Setelan khusus prajurit lapis baja adalah ciptaan Lab of Gods yang membanggakan, semuanya dibuat dari bahan luar angkasa. Itu mampu menahan pukulan Levi, tetapi gagal bertahan melawan 2 panah The Death Swordsman. Terbukti sekarang bahwa bahkan material tingkat kedirgantaraan tidak dapat menahannya. Berdebar, tubuh kolosal prajurit lapis baja itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jas spesialnya tercabik-cabik. Sementara itu, Undead Warrior juga mengalami luka dalam yang luar biasa akibat ledakan panah tersebut. Meskipun dia tidak akan merasakan sakit dan tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan diri yang cepat, dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Berdebar, berdebar. Karena itu, Levi memberikan beberapa pukulan lagi padanya, membuatnya hampir tidak bisa dikenali.
Sedetik kemudian, Levi mengikat Seri ke tubuhnya. Sekarang hanya kamu yang tersisa. Levi bertekad untuk mengusir The Dark Archer. Dengan semua sekutu lainnya tersingkir, The Dark Archer kehilangan satu-satunya keuntungannya. Apakah dia bahkan manusia? Levi telah menerima komentar seperti itu berkali-kali, yang merupakan pujian tertinggi yang bisa diberikan musuh. Bruce, dan pasukan Raisonia lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Levi tak terkalahkan. Bagaimana dia masih belum mati? Dia bahkan membunuh semua orang di sekitarnya. Itu gila. Pemanah kegelapan, bersembunyi di kegelapan, mundur ketakutan, karena dia belum pernah bertemu seseorang seperti ini. Bab 1958. Tangan Levi dalam kondisi buruk, tubuhnya mengalami luka parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sementara sebuah lubang besar terbentuk di bahu kirinya. Belum lagi, ada luka kecil yang tak terhitung jumlahnya dari bahunya tersebar di seluruh punggungnya. Meskipun dia berhasil membunuh semua musuh di depan matanya, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Melihat Levi, yang tubuhnya meneteskan darah, hati Seri berkedut kesakitan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Levi menjadi seperti ini. Meskipun demikian, itu bukan salahnya, karena itu hanya kebetulan bahwa dia berjalan ke tempat yang mengerikan ini. Dan di mata Levi, keberadaan Seri masih bernilai. Lagi pula, dia telah memberitahu Levi banyak rahasia Lab of Gods. Tepat ketika Seri hendak bertanya kepada Levi, Levi tiba-tiba berbicara, "Set. Jangan bicara." Pada saat itu, dia harus mengumpulkan semua fokusnya untuk mencari The Dark Archer. Tidak ada ruang untuk gangguan atau suara tambahan. Dengan itu, Seri langsung menutup mulutnya, bahkan tidak berani untuk bernafas. "Kami semua mengandalkanmu sekarang." Semua kepala suku dari pasukan Raisonia sedang berdoa dengan rajin pada saat itu. "Itu akan baik-baik saja. Kami masih memiliki satu kartu as di tangan. Dialah yang akan kugunakan untuk mengambil nyawa Levi." Bahkan pada saat ini, Bruce masih menunjukkan ekspresi tenang. Dia tidak pernah menyangka orang-orang itu bisa membunuh Levi. Dia tahu itu hampir tidak realistis berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan Levi. Sejak awal, dia telah bertaruh pada harapannya untuk pria khusus ini. Saat ini, Bruce juga diliputi kecemasan, karena Levi telah mengejutkannya berulang kali. Meskipun dia tahu Levi adalah yang teratas, yang terakhir masih berhasil menghancurkan antisipasinya. Dia terlalu kuat. Apakah dia punya batasan? Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia juga cerdas dan penuh skema. Bruce tidak akan pernah berpikir untuk menggunakan senjata musuh melawan musuh. Levi mampu mengalahkan semua musuh sendirian dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Dia harus mati. Saat itu, Bruce menjadi tegang saat napasnya memendek. Keringat dingin tak henti-hentinya mengucur dari tubuhnya. Tanpa ragu, dia adalah orang yang paling gugup saat ini. Sementara itu, Levi menggendong Seri sambil berkeliaran kemana-mana, mencari keberadaan The Dark Archer. Suasana tidak bisa lebih tegang. Pada saat itu, bibir Levi melengkung membentuk senyuman. Dia telah berhasil menjangkau area yang luas hingga seukuran lapangan sepak bola. Dengan kecepatan ini, dia akan segera menemukan The Dark Archer. Kita celaka. Dia akan segera ditemukan. Para kepala suku dari Raisonia semuanya membeku di tempat, diliputi kegugupan. "Aku semakin dekat dan dekat denganmu." Beberapa detik kemudian, Levi turun lagi ke area itu. Senyum percaya dirinya memberikan tekanan yang tak terlihat pada The Dark Archer. Desir, desir, desir. 4 anak panah muncul dengan cepat tepat pada waktunya, terbang ke arah Levi. Akhirnya, The Dark Archer mengungkapkan dirinya. Dia pikir lebih baik berhadapan langsung dengan Levi daripada menunggu untuk ditemukan. Pada jarak sedekat itu, ke-4 panah mengunci Levi. Tapi Levi, yang telah memperkirakannya, menghindari mereka dalam sekejap mata. Ledakan, ledakan. Ke-4 anak panah itu terbang melewati Levi dan meledak menjadi 4 awan jamur kecil. Pemanah kegelapan melarikan diri ke sudut. Desir, desir, desir. Dia terus mengubah posisinya sambil menembakkan beberapa anak panah lagi. Semua tembakannya kuat dan cepat tetapi kurang akurat. Dengan itu, Levi berhasil menghindari mereka semua. Pada titik ini, The Dark Archer telah kehilangan semua keuntungannya, karena keahliannya di bidang pembunuhan. Saat keberadaannya terungkap,
dia berada dalam masalah besar tanpa bantuan dari orang lain. Apalagi lawannya adalah Levi. Apakah kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Itu tidak mungkin. Saat itu, Levi bergerak seperti kilat dan langsung meraih The Dark Archer. Pemanah kegelapan sangat panik. Bang! Namun pada saat itu, Undead Warrior tiba-tiba menyerang Levi. Seluruh tubuhnya menempel erat pada Levi. Tembak saya! Prajurit Undead berteriak keras. Pemanah kegelapan segera menyadarinya. Desir, 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 pemanah kegelapan menembakkan semua anak panahnya ke arah prajurit mayat hidup dan Levi satu demi satu. Bab 1959. The Undead Warrior memegangi Levi, bertekad untuk tidak melepaskannya. Jika panah menembusku, itu akan melukai Levi juga. Bayangkan berapa damage yang akan ditimbulkan jika The Dark Archer menembakkan semuanya. Dia bertekad untuk membunuh Levi dengan segala cara, bahkan jika itu berarti binasa bersama dengan Levi. Tak terkalahkan Levi telah memaksa musuh-musuhnya untuk membuat langkah putus asa seperti itu. Dengan itu, pemanah kegelapan menggunakan semua anak panahnya yang tersisa, menembaki mereka. Meskipun kekuatannya tidak sebanyak setelah melalui Undead Warrior, mereka masih dapat menyebabkan kerusakan besar pada Levi. Anak panah demi anak panah ditembakkan. Lab of Gods telah membuat total 60 anak panah untuk The Dark Archer. Pada saat normal, The Dark Archer hanya perlu menembakkan satu untuk membunuh satu musuh. 60 anak panah seharusnya bisa bertahan seumur hidup. Lagi pula, dia jarang dibutuhkan, terkadang hanya sekali dalam beberapa tahun. Tapi hari ini, pemanah kegelapan tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat dia selesai menembakkan semua anak panahnya. Aku harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Selama dia tidak mati, semua orang tidak akan memiliki ketenangan pikiran. Tubuh prajurit mayat hidup hampir hancur berkeping-keping setelah banyak anak panah menembusnya. Kemampuan pemulihan dirinya tidak bisa mengejar kecepatan serangan The Dark Archer. Pada akhirnya, bahkan otaknya meledak sepenuhnya. Dengan itu, tidak ada kesempatan baginya untuk pulih dari kerusakan seperti itu. Ledakan. Dengan tembakan panah terakhir, nyawa prajurit mayat hidup berakhir sementara darahnya tumpah ke seluruh tubuh Levi. Pada saat itu, panah yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Levi, membuatnya terlihat seperti landak. Meskipun panah itu tidak sekuat itu, mereka menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki pada Levi. The Undead Warrior telah mengorbankan hidupnya untuk mencapai hasil ini. Meskipun tampaknya benar-benar gila, itu adalah upaya terakhir mereka untuk menghentikan Levi. Ark! Levi berteriak pada saat itu sementara semua anak panah di tubuhnya terlempar. Levi memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Kekuatan yang tersisa dari panah-panah itu sama sekali tidak bisa diabaikan. Pergi ke neraka. Sekali lagi, Levi bergerak cepat seperti kilat menuju The Dark Archer. Pemanah kegelapan berdiri diam di tempatnya, tanpa niat untuk bergerak. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dia tidak punya panah lagi. Bibirnya menyunggingkan senyum sambil memejamkan matanya perlahan. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu Levi tidak akan bertahan sampai hari ini, karena mereka masih memiliki kartu as rahasia bersama mereka. Sementara itu, Levi telah kehabisan semua kekuatan dan pilihannya. Aku sudah melakukan segalanya, aku bisa istirahat sekarang. Ledakan. Levi tidak menunjukkan belas kasihan saat dia mengayunkan telapak tangannya ke kepala The Dark Archer. Darah menyembur keluar dari kepala The Dark Archer saat hidupnya berakhir saat itu juga. Mereka semua mati. Setiap Master Top itu sudah mati. Tidak ada yang tersisa. Pasukan Raisonia dan Bruce bingung. Sungguh keterlaluan betapa tangguhnya dia. Dia adalah ancaman terbesar bagi kita selama dia masih hidup. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Levi duduk di tanah setelah mengakhiri hidup The Dark Archer. Setelah begitu banyak putaran pertempuran, dia telah melampaui batasnya. Setelah semua musuh tersingkir, dia akhirnya bisa bernafas lega. Apakah kamu baik-baik saja? Seri bertanya dengan gugup. Dia bisa merasakan napas Levi menjadi lebih pendek dan lebih lemah. Tepat pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Levi tersenyum. Saya baik-baik saja, tapi jika elit lain muncul sekarang, aku akan mati. Levi benar-benar jujur. Tunggu sebentar, tidak mungkin. Dalam sekejap, ekspresi gelap muncul di wajahnya. Gemuruh.
Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, angin kencang mulai bertiup. Tidak jauh, sesosok berdiri dengan mantap. Itu adalah kartu as terakhir Bruce. Bab 1960. Tidak pernah dalam sejuta tahun Levi berharap menemukan pria lain yang tersembunyi dalam kegelapan. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa tidak hanya ada satu tetapi tiga pria. Levi hanya bisa menarik napas dalam-dalam, karena dia bisa merasakan bahaya di sekitarnya. Bagaimana mungkin aku merindukan orang ketiga? Dia tak terkalahkan atau memiliki keterampilan kamuflase yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana pria itu saat ini, karena Levi tahu dia sekarang tergantung pada seutas benang. Saat melihat pria misterius itu muncul dari kegelapan, sudut mulut Bruce terangkat. Pria itu adalah kartu trufnya dan prajuritnya yang paling kuat. Akhirnya, saatnya untuk menyingkirkan Levi untuk selamanya. Para kepala suku Raisonian juga tertawa gila. Di masa lalu, banyak samurai hantu dan sejenisnya telah mengorbankan hidup mereka ketika mereka mencoba untuk menyingkirkan Levi, dan sekarang, saatnya untuk membalas. Tiba-tiba, salah satu dari mereka bertanya, "Siapa dia, Tuan Johnston?" Bruce memiringkan kepalanya dan menyeringai. Dia satu-satunya yang selamat dari Lab of Gods 30 tahun yang lalu. Dia melanjutkan, tujuan dari proyek lab adalah untuk menghasilkan sosok seperti dewa, tetapi dengan teknologi saat itu adalah misi yang mustahil. Sebanyak 500 orang ambil bagian dalam eksperimen lab, tetapi hanya satu yang selamat. Pria ini, The Annihilator, adalah satu-satunya yang selamat, crème de la crème. Lab telah berhasil mengubahnya menjadi manusia super elit yang telah melampaui kapasitas manusia dalam hal kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan kecerdasan. Dengan kata lain, dia adalah manusia dengan kekuatan supernatural yang sering kamu lihat di film superhero. Dia menjelaskan. Setelah mendengar itu, semua orang menjadi bodoh dan tersentak. Apa, pemusnah? Itu gila. Bruce memandang mereka dan berkata, "Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh." Otaknya sangat berkembang sehingga dia bisa mengontrol fisiologi tubuh dan pikiran bawah sadarnya. Misalnya, dia bisa mengontrol metabolisme, sirkulasi darah, dan bahkan kecepatan detak jantungnya. Itu sebabnya Levi tidak tahu dia ada di sana selama ini. Saat dia mengendalikan otaknya untuk menghentikan semua aktivitas psikologis, tidak ada yang akan tahu dia ada di sana. Jelasnya lebih lanjut. Penjelasan Rincin Bruce telah mencerahkan semua orang di sana. Selain otaknya, kekuatan dan kecepatannya juga telah dikembangkan secara maksimal. Kegembiraan tertulis di seluruh wajah Bruce. Para kepala suku Raisonian sama senangnya. Setelah melihat lebih dekat ke The Annihilator, Levi terpesona oleh penampilannya yang sempurna. Sepertinya Lab telah menciptakan manusia super yang sempurna dalam segala hal. Annihilator juga memberi tatapan cemberut pada Levi. Dia sedingin dan tanpa emosi seperti robot. Seri melangkah masuk dan meninggikan suaranya. "Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya." Annihilator mengangkat tangannya, memancarkan kekuatan tak terlihat, dan mendorongnya pergi. Dalam sekejap mata, The Annihilator melesat melewati orang-orang di sekitarnya dan muncul di hadapan Levi. Levi bisa merasakan kehadiran The Annihilator yang mengintimidasi merayapi dirinya. Tiba-tiba, Levi merasa ada sesuatu yang membatasi gerakannya. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa mengepalkan tinjunya. Aura Annihilator begitu kuat sehingga Levi tidak bisa membalas sama sekali. "Pak, Garnisun." Seri membeku di sana, karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Levi. Tepat pada saat itu, tembok yang memisahkan mereka dari orang-orang di luar telah lenyap. Rupanya, cukup banyak orang telah berkumpul di luar tembok. Dewa penjudi, Xenotov, dan tokoh berpengaruh dari Pulau Goldenport semuanya datang setelah mendengar keributan dari kejauhan. Mereka tahu ada sesuatu yang terjadi di balik tembok tetapi tidak tahu apa itu semua. Saat dinding menghilang, The Annihilator sudah mengangkat Levi dan memberikan pukulan fatal ke kepalanya. Bersambung.